warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu evaluasi efektivitas pola tanam tumpang sari. Nah, pada pokok bahasan yang ketiga ini, kompetensi akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu melakukan perhitungan analisa usaha tani pada masing-masing pola tanam. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis hasil perhitungan LER, IR, dan PER pada pola tanam tumpang sari maupun monokultur. Nah, seperti yang kita bahas di kajian pokok bahasan pertama dan pokok bahasan kedua, di mana kalau kita pertimbangkan, terus kalau kita kaji ulang, di mana implementasi atau penggunaan pola tanam tumpang sari ini diharapkan mendapatkan keuntungan hasil yang maksimal, di mana kita sudah melakukan upaya dengan peningkatan efisiensi lahan, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan indeks panen, semua upaya sudah kita upayakan maksimal, maka hasil akhir yang diharapkan juga begitu, yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal atau kita ingin mengetahui seberapa besar keuntungan yang kita peroleh, maka kita juga harus melakukan perhitungan analisa usaha tani. Apakah usaha yang kita lakukan ini termasuk menguntungkan atau merugikan, atau sama saja, mau menggunakan pola tanam apapun tetap hasilnya sama. Nah, komponen-komponen penting yang perlu diperhitungkan atau yang kita kaji dalam analisis usaha tani, yaitu yang pertama ada fixed cost atau disebut dengan biaya tetap, dan yang kedua ada variable cost atau disebut dengan biaya tidak tetap, dan yang ketiga ada biaya total. Nah, untuk fixed cost atau biaya tetap ini merupakan biaya yang memang mutlak dikeluarkan dengan seperti itu, misalnya harga sewa lahan, penyusutan alat, atau nanti memang ada penggunaan sarana prasarana yang lain yang dimana dia yang kita hitung adalah penyusutannya, karena kita tidak selalu membelinya setiap mau menanam. Hal ini berbeda dengan variable cost atau biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan petani untuk membeli benih, membeli pupuk, membeli pestisida, terus kemudian memberikan upah harian untuk penanaman, pengendalian hama penyakit, kemudian juga untuk kegiatan panen maupun pasca panen, itu masuk ke variable cost atau biaya tidak tetap. Sedangkan biaya total ini adalah biaya tetap ditambah dengan biaya tidak tetap itu. Nah, setelah kita melakukan perhitungan hasil analisis usaha tani ini, kita bisa mengkaji apakah pola tanam tumpang sari yang kita terapkan ini efektif atau menguntungkan atau merugikan. Nah, ini dengan menghitung LER, IR, dan PER. Apa sih ketiganya ini? Ketiganya ini adalah yang pertama LER. LER itu adalah Land Equivalent Ratio atau yang sering disebut dengan nisbah kesetaraan lahan yang disingkat dengan NKL. Ini merupakan besaran ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat produktivitas lahan yang ditanami secara tumpang sari dibandingkan dengan tanaman monokultur. Rumusnya yaitu HA1, ini adalah hasil tanaman A yang ditanam dengan tumpang sari. Misalnya kita sebutkan tanaman jagung, itu dibagi dengan tanaman jagung yang ditanam dengan cara monokultur. Kemudian kita tambah dengan hasil tanaman kedelai yang ditanam dengan tumpang sari, kita bagi dengan hasil tanaman yang ditanam dengan cara monokultur. Itu ketika hasilnya itu nanti berapa, itulah disebut sebagai nilai LER-nya atau nilai NKL-nya. Kemudian yang kedua ada IR. IR ini adalah Income Equivalent Ratio. Income Equivalent Ratio ini merupakan pendapatan kotor pada usaha tumpang sari yang kita gunakan. Jadi setelah melakukan pola tanam tumpang sari ini, berapa sih pendapatan yang kita peroleh? Nah, rumusnya adalah, jadi kalau hasilnya tadi yang ditumpang sarikan, misalnya jagung harganya berapa pada saat panen, kita tinggal kalikan, kemudian kita bagikan dengan yang kita tanam secara monokultur. Begitu nanti itu disebut dengan IR. Nah,
PER sendiri adalah keuntungan atau laba bersih. Jadi keuntungan itu sendiri dari hasil income atau pendapatan kotor tadi dikurangi dengan biaya total yang sudah dikeluarkan selama proses budidaya, itu disebut dengan PER. Nah, catatannya nanti hasilnya. Jadi setelah kita menghitung ada PER, IR, kemudian sama LER, itu nanti hasilnya ada yang 0, 1, atau 1. Nah, itu memiliki makna tersendiri, di mana kalau hasilnya itu adalah 1, itu berarti impas, adalah titik di mana baik itu ditanam secara monokultur maupun tumpang sari adalah sama saja. Kemudian kalau hasilnya lebih dari 1, maka itu keuntungannya. Misalnya lebih dari 1 itu seperti apa? Misalnya LER. LER itu adalah land equivalent ratio atau nilai kesetaraan lahan, misalnya diperoleh angka 1,8. Berarti dengan menggunakan pola tanam tumpang sari, angka 1,8 itu sendiri dalam 1 hektar itu ketika lahan itu setara dengan 1,8 hektar ketika tanaman itu dimonokulturkan. Tapi ketika di bawah 0, misalnya 0,8, berarti penggunaan tumpang sari ini justru merugikan. Seperti itu. Begitu juga dengan PER. Kalau misalnya PER ini kan profit, kalau nilainya lebih dari 1 berarti kita untung, tapi kalau kurang dari 1 berarti kita rugi dengan menggunakan pola tanam tumpang sari ini. Tapi kalau nilainya 1, itu berarti antara tanaman menggunakan monokultur maupun tumpang sari itu tidak ada bedanya. Nah, untuk mengevaluasi ini, maka saya ada case atau umpan balik yang bisa kita kerjakan bersama dan nanti juga bisa kalian latih di rumah, di mana di sini soalnya yaitu apabila diketahui luas lahan itu adalah 1 hektar ditanami dengan pola tanam tumpang sari jagung kedelai, di mana hasil tanaman jagung secara monokultur itu adalah 10 ton dan kemudian kalau yang secara tumpang sari hanya 4 ton, kemudian hasil kedelai secara monokultur itu 3 ton, kalau tumpang sari adalah 1,5 ton. Bagaimana cara menghitung LER, IR, dan PER-nya? Oke, saya akan contohkan. Oke, kita coba akan bahas ya, di mana soal tadi kita diketahui jagung dengan pola hasil jagung dalam 1 hektar menggunakan pola tanam monokultur. Itu ada, kita istilahkan di sini A1. Simbolnya mau diganti apa, suka hati kalian. Ini 10 ton per hektarnya. Kemudian hasil jagung yang ditanam dengan metode tumpang sari atau kita istilahkan di sini A2 itu adalah 4 ton per hektar. Sedangkan kedelai yang ditanam dengan menggunakan sistem tanam monokultur kita istilahkan B1 itu produksinya adalah 3 ton. Sedangkan kedelai yang ditanam dengan tumpang sari kita istilahkan dengan B2 itu adalah 1,5 ton. Nah, bagaimana kita menghitung berapa sih LER, IR, dan PER-nya? Yang pertama, kita bisa ketahui LER-nya dulu, atau berapa luas efektivitas lahannya. Nah, tadi kita tinggal masukkan rumusnya, di mana LER sendiri memiliki rumus H A1
dibagi H A2 sepertinya saya terbalik. Ini adalah 2, ini adalah ini 2, ini 1. Kemudian ditambah H B1 dikurang dibagi B2. Nah, kita tinggal menjumlahkan. H A2-nya yaitu 4 ton dibagi 10 ton. Kemudian ditambah, ini adalah 1,5 dibagi 3. Ler ini adalah hasil dari yang menjadi penyebutnya adalah hasil dari tumpang sarinya, maka hasil tumpang sarinya ini kan A2. Kemudian HA1 ini adalah hasil dari monokultur, maka 4 dibagi 10, 4 ton per 10 ton. Kemudian B1 ini adalah secara monokultur adalah 3 ton. Kemudian tumpang sarinya adalah 1,5 ton. Nah, 1,5 ton dibagi 3, 1,5 ini adalah hasil dari tumpang sari, 3 ini adalah hasil dari monokultur. Kemudian kita bagikan, 4 dibagi 10 ini kalau kita perhitungkan ada 0,5 kalau kita desimalkan. Kemudian 1,5 dibagi 3 ini ada terbalik ya, sorry. 0,4 ya. 0,4 ini adalah 4 dibagi 10. 0,4, terus kemudian 1,5 dibagi 3 ini adalah 0,5. Maka hasilnya adalah 0,9. Nah, 0,9 kalau berdasarkan teori tadi, di mana kalau teori nilai kalau lebih kecil dari 1 itu maka efektivitas penggunaan lahannya tidak efektif, atau dalam hal ini pola tanam tumpang sari dan monokultur ternyata lebih menguntungkan menggunakan pola tanam monokultur dibandingkan tumpang sari, tapi dari segi ler. Terus bagaimana cara mengetahui IR dan PER-nya? Nah, untuk IR-nya sendiri kita tinggal menambahkan ini nanti. Berapa sih harga per kilonya? Kan ini 4 ton, 10 ton. Untuk per kilo jagung misalnya kita asumsikan jagung pipil kering itu 5.000. Tinggal ditulis di sini 5.000. Ini juga 5.000. Untuk kedelai misalnya harga per kilonya adalah 10.000. Kita tinggal ditulis di sini kali 10.000, ini kali 10.000 sama jumlahkan. Nah, kemudian untuk menghitung PER-nya, PER itu adalah profit hasil bersihnya atau keuntungannya, itu setelah kita kalikan ini jumlah produksinya berapa dikali harga, dikurang berapa biaya total produksi tersebut. Jadi itu cara menghitung ler, IR, dan PER. Untuk perhitungan lernya sudah didapat 0,9, kemudian untuk ler itu hasil kesimpulannya adalah ternyata pola tanam jagung kedelai pada studi kasus ini adalah lebih efektif ketika menggunakan pola tanam monokultur. Untuk income sama profitnya sendiri silahkan kalian hitung dan analisis di rumah untuk dikerjakan, kira-kira menguntungkan apa tidak menggunakan pola tanam dengan menggunakan tumpang sari ini. Oke, cukup sekian pokok bahasan ketiga kali ini. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat dan tetap selalu jaga semangatnya, semangat untuk menuntut ilmu, kemudian semangat untuk berbagi juga. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.